Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Timbang Nganggur Official. Sosok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kembali populer akhir-akhir ini karena beliau menanggapi, merespon video Haji Rhoma Irama yang meminta maaf kepada klan Ba'alawi. Menurut Imaduddin, Rhoma Irama, beliau diundang oleh PBNU dan ternyata ada Habib Ba'alawi di situ. Lalu beliau meminta maaf kepada Habib tersebut. Bukan bermaksud untuk memutuskan tali persahabatan dengan Ba'alawi. Namun, Rhoma Irama tetap meyakini bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi. Berikut kita simak videonya. Kemarin itu Rhoma itu Raja Dangdut terharu. Dia diundang oleh LDNU. Dia tidak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah, ternyata Habibnya nggak marah. Kan Rhoma Irama itu setelah beliau mengundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Rhoma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para kabib-kabib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah, ketika ada Habib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Masih ingatkah Anda dengan video ini? Ketika Kiai Haji Rhoma Irama bersama Habib Ba'alawi. Jadi, Masya Allah, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita disambungkan kembali oleh Allah SWT. Amin. Masya Allah, berdamaikan Allah. Amin ya Allah. Amin. Damaikan kami ya Allah, damaikan kita ya Allah. Jadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang bisa saya ucapkan kecuali ini memang kehadiran kita di sini itu keputusan Allah SWT. Semoga juga apa yang saya ucapkan adalah dari Allah SWT. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah SWT agar malam ini Allah memberikan hidayahnya, taufik kepada kita semua, agar terjadi yang terbaik untuk umat Indonesia ini. Ternyata setelah pertemuan itu, momen di mana satu panggung Kiai Haji Rhoma Irama bersama salah satu Habib Ba'alawi. Selang tak beberapa lama, Rhoma Irama mengunggah sebuah video di podcast di channel YouTube-nya bahwa dia tetap percaya jika klan Ba'alawi bukan cucu atau keturunan Nabi. Lalu bagaimana menurut kalian semua? Berikut kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Ustaz Muhammad Rizik Syihab dan lain-lain dari Ba'alawi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menyinggung perasaan antum semuanya, maafkan saya. Lalu bagaimana tanggapan Imaduddin Usman tentang hal ini? Berikut kita simak videonya. Tapi ini hanya framing-framing saja. Ada Rhoma Irama nangis sama Habib di framing. Rhoma Irama tobat. Rhoma Irama itu memang beliau itu wataknya begitu, itu watak orang Banten. Beliau ini kan masih keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Orangnya kalau ditantang galak, tapi kalau dilembutin nangis. Itu ciri-ciri keturunan Sultan Banten. Jadi kalau
tang, ya makin galak. Tapi kalau misalnya tersentuh hatinya, jangankan lagi masalah yang besar, masalah kecil aja ngobrol begini ini bisa nangis kalau orang Banten. Ini kalau umpamanya lebaran itu ya enggak salah-salah banget rasanya kemarin, tapi nangis semua kalau kita salaman itu sama keluarga. Ada sepupu saya kalau jadi imam ngegerung-gerung, kalau ngobrol tersentuh sedikit ngobrol langsung nangis. Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu, dia diundang oleh LDNU, dia tidak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah ternyata Habibnya nggak marah. Kan Roma Irama itu setelah beliau mengundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Roma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab, beliau ini sahabatnya para kabib-kabib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah ketika ada Habib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Bang Haji Roma Irama terharu nangis. Karena beliau, saya kan pernah beberapa kali ngobrol. Ya kadang-kadang ngobrol sama saya nangis juga. Ngambil tisu. Ya begitu orang yang berhati lembut. Orang berhati lembut itu gampang tersentuh hatinya. Makanya Bang Haji Roma Irama itu maunya begitu. Saya batalkan nasab ente, tapi kita bersahabat. Yang biasanya minjemin marawis, ya kita minjeman lagi. Yang biasanya kita ngobrol, kita tetap ngobrol. Yang biasanya kita ini adalah kerja bareng, kita kerja bareng. Yang biasanya bisnis bareng, kita bisnis bareng. Yang udah kagol punya mantu Balawi, nggak apa-apa, jangan suruh cerai. Kita hanya tidak percaya mereka cucu Nabi. Bukan berarti kita memutuskan segalanya. Itu memang yang diungkapkan oleh Bang Haji Roma Irama. Cuma di framing. Coba lihat itu framingnya. Bang Haji bertobat. Dengerin apa yang diomongin Bang Haji, apa benar dia ngomong bahwa Balawi sekarang cucu Nabi? Tidak ada. Itu hanya framing-framing. Karena Bang Haji Roma Irama pengennya begitu. Saya batalin itu nasab ente bukan berarti kita bermusuhan, karena memang tidak ada dalilnya. Ente ngaku tahun 895 Hijriah, sebelumnya tidak ada. Sedangkan orang yang diaku itu hidupnya tahun 345 Hijriah. Nah, di dalam tahun 345 Hijriah sudah ada kitab nasab, keturunan Nabi dicatat semua, tapi ente nggak ada. Katanya ente turunan Ubed. Ubed nggak dicatat sebagai keturunan Nabi. 550 tahun. Di dalam kitab Silsilatul Alawiyah nggak dicatat. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak dicatat. Muntaqilatut Talibiyah tidak dicatat. Al-Majdi tidak dicatat. Itu semua di abad 5. Masuk ke abad 6 ada kitab karya Imam Al-Fahru Raji, Kiai Haris. Imam Al-Fahru Raji itu seorang ahli tafsir, ahli usul fikih. Kalau ada lafaz al-imam dimutlakkan dalam usul fikih, maka al-muradu al-imam ar-Razi. Nah, beliau menulis kitab nasab. Beliau menulis kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau menulis Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubed.
Itu tahun 597 Hijriah. Kemudian muridnya penulis kitab Al-Fahri itu wafat 614 Hijriah. Menulis juga tidak ada nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Muson, kemudian kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang nulis bahwa Habib ini putune Kanjeng Nabi. Tidak ada. Lah lamun wis mengkono niku premen kita arep dikon dipaksa-paksa ngakui. Wong kita wis ngedeleng kita belaka. Premen maning ukur urusanane. Apa kita harus berbohong gitu demi kamu? Bahwa kamu cucu Nabi, walaupun kita nggak percaya kan nggak bisa. Jadi udah, kata saya, ini udah selesai. Bahwa ente bukan cucu Nabi. Tes DNA nega melenceng di Haris. Wong India, wong Kaukasus, bukan orang Arab, nggak ada keturunan Arab sama sekali jalur laki-lakinya itu, nggak ada. Maka sudah beres saja biasa. Ayo kita bareng-bareng lagi. Yang biasanya datang tuh ke rumah saya jual minyak wangi, silakan. Saya bayarin 5.000. Yung minyak wangi 5.000 kok, pengennya 500.000. Udah, ayo dagang. Kalau misalnya kita suka kepada barangnya kita beli. Enggak, gara-gara ente Balawi kita suka barangnya enggak beli, enggak bakal. Ayo kayak orang-orang biasa lagi. Bahwa ente bukan cucu Nabi itu sudah hakul yakin. Tajalla tajalliyan zahiran bayinan. Orang yang masih percaya itu dosa besar itu Kiai Suwarman itu. Premen orang dosa besar yang menisbatkan orang yang bukan cucu Nabi diomong cucu Nabi. Itu ida bi Rasulillah. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah itu akan mendapatkan siksa yang besar. Bagaimana coba orang yang bukan cucunya Nabi berbuat zina, minum-minuman, narkoba dan sebagainya, sering itu sekali ada di berita. Kemudian kita masih meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Lalamun umpamane sing di nisbatakan orang-orang soleh semua mah nggak banyak gitu. Tapi orang soleh iku mungkin bohong orang gede dosanya itu. Tapi kalau sudah ini yang dinisbatkan orang-orang yang tidak pantas akhlaknya begitu, na'udzubillah, ini lahum adzabun alim. Se-Indonesia bersaksi semua tukang dawir minta duit. Udah terkenal sekali itu. Semua orang, kalau yang saya ketemui kiai-kiai ngomong, alhamdulillah Kiai Imad, gara-gara Kiai Imad sekarang tidak ada lagi yang keliling minta-minta, maksa-maksa minta duit. Itu hampir di setiap daerah. Sampai wakil Rais Am PBNU ketemu saya nggak mau sebut namanya, takut nanti dimarahin. Ketemu saya, Kiai Imad, setelah Kiai Imad ini nggak ada lagi tuh yang keliling-keliling ke rumah minta-minta duit katanya. Jadi yang didawir itu pengurus MWCNU, bukan hanya tingkat MWC, tingkat ranting, tingkat Suriah pun mereka berani dawir. Suriah, PBNU berani didawir sebelum bab nasab ini. Sampai-sampai itu Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Sodakoh, saya pernah lihat di YouTube-nya. Saya kangen nama Habib, katanya beberapa tahun ini nggak ke rumah-rumah saya. Saya pernah lihat YouTube-nya itu.
Nah ini jadi bukan kiai-kiai kampung aja yang didawir Kiai Parman, sampai kiai PWNU, kiai PBNU itu juga kena dawir. Pertama saya untuk meneliti itu bukan karena dawir, karena memang saya itu tidak berada di daerah yang sering kena dawir. Di daerah saya itu memang tidak kayak di daerah lain. Habib ada, ke rumah saya juga ada, tapi nggak berani maksa gitu. Nah kalau saya dapat cerita di Banyumas, di Kebumen, itu maksa. Makanya kiai-kiai cerita. Nah saya itu meneliti nasab mereka bukan karena dawirnya, tapi karena kesombongan akhlaknya kepada kiai-kiai kampung, kepada kiai-kiai Nusantara. Ini yang membuat saya kemudian meneliti nasab mereka, dan ternyata sudah jelas bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.